Meskipun gramasinya sama, tetapi karena Antam itu lebih banyak dikenal masyarakat, maka harga Antam itu lebih tinggi. Tetapi sebetulnya tidak hanya karena Antam itu yang paling dikenal ya. Ada beberapa faktor lain, misalnya sertifikasi dan teknologi yang melekat pada produk logam mulia tersebut. Ketika kita berbicara masalah instrumen investasi ya, terutama instrumen investasi logam mulia, maka pertanyaan yang menarik untuk dibahas adalah terkait dengan kenapa harga dari masing-masing produsen logam mulia itu bisa berbeda-beda. Padahal produknya sama, produk logam mulia katakanlah 1 gram, tetapi kenapa harganya berbeda-beda antar masing-masing produsen. Nah, di video kali ini kita akan membahas kenapa harga logam mulia dari masing-masing produsen itu berbeda-beda. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan dunia logam mulia ya, maka teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bahwa produsen logam mulia di Indonesia itu ada beberapa. Jadi tidak hanya Antam ya produsen logam mulia di Indonesia, tetapi juga ada UBS, Lotus RC, King Halim, dan Harta Dinata. Jadi produk logam mulia yang ada di pasaran Indonesia saat ini tidak hanya produksi dari Antam, tetapi ada juga produsen-produsen logam mulia lainnya. Pertanyaannya adalah kenapa produk dari masing-masing produsen ini harganya bisa berbeda-beda? Misalnya, kenapa harga emas Antam 1 gram itu lebih tinggi dibandingkan dengan UBS, atau Lotus RC, atau King Halim, atau Harta Dinata? Karena penentuan harga logam mulia itu didasarkan pada banyak sekali faktor. Misalnya, Antam merupakan salah satu perusahaan yang paling banyak dikenal di masyarakat. Bahkan ada survei yang mengatakan ya bahwa pasar Antam, logam mulia Antam itu menduduki peringkat pertama dengan 80% ke atas. Jadi karena popularitas dari Antam ya, maka produk logam mulia Antam itu harganya lebih tinggi. Meskipun gramasinya sama, tetapi ketika harga Antam lebih tinggi dibandingkan yang lain, produk logam mulia Antam tetap laris terjual gitu kan. Artinya Antam punya kendali untuk menentukan harga mereka lebih tinggi karena memang orang akan mengenal logam mulia sebagai logam mulia Antam. Tapi sebetulnya tidak hanya karena Antam itu yang paling dikenal ya. Ada beberapa faktor lain, misalnya sertifikasi dan teknologi yang melekat pada produk logam mulia tersebut. Jadi di produk logam mulia Antam Certikat itu ada barcode Certi-Eye yang bisa teman-teman cek dan teman-teman scan untuk mengecek keaslian produk logam mulia Antam tersebut. Jadi teknologi yang melekat pada produk logam mulia ini yang membuat harganya lebih tinggi. Nah, selain dari teknologinya, salah satu yang membuat Antam lebih mahal dibandingkan dengan produsen lain adalah terkait dengan sertifikasinya. Jadi kalau kita lihat produk logam mulia Antam ya, di situ ada sertifikasi LBMA atau London Bullion Market Association dan sertifikasi dari CAN atau Komite Akreditasi Nasional. Artinya karena sertifikasinya yang paling lengkap, maka produk logam mulia Antam memang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan produsen logam mulia lainnya. Jadi itu tadi 3 faktor yang menyebabkan produk logam mulia Antam itu lebih tinggi dibandingkan produsen-produsen lainnya. Pertama adalah karena produk dari Antam merupakan produk yang paling banyak dikenal, yang menduduki 80% pasar logam mulia di Indonesia. Kedua, karena teknologi yang melekat pada produk logam mulia Antam ya, membuat harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah terkait dengan sertifikasi yang membuat produk logam mulia Antam itu memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk dari produsen logam mulia lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.